Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Octavia. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pahami, yaitu tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategi antara lain memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, membantu perusahaan beradaptasi, membuat kinerja perusahaan menjadi efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, dan yang terakhir berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Keunggulan kompetitifnya yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu pada perusahaan yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Strategi kompetitif antara lain adalah pertama cost leadership strategi, kedua differentiation strategi, dan yang ketiga inovasi strategi. Di dalam setiap manajemen pasti memiliki prosesnya masing-masing. Di dalam manajemen strategi memiliki proses manajemen berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetitif. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Yang pertama ada tahap formulasi. Tahap ini memiliki misi menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Kedua, tahap implementasi. Tahap ini kita harus menentukan sasaran, tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang ditetapkan. Contoh studi kasus dari manajemen strategi PT Aqua Golden Mississippi Tbk adalah Aqua telah menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia lebih dari 30 tahun lamanya. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air minum. Aqua memiliki misi selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia diantaranya program aksi Aqua untuk keluarga sehat Indonesia dan AUI Aqua untuk anak Indonesia. Rumusan masalahnya adalah strategi apa yang diterapkan dalam menghadapi kelemahan dan kelebihan perusahaan PT Aqua Golden Mississippi Tbk, dan bagaimana gambaran eksternal dan internal perusahaan dalam tata kelola strategi yang diterapkan. Jawabannya adalah analisis SWOT atau yaitu singkatan dari bahasa Inggris Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats dalam metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.